Ya. Karena dalam dunia nafsa itu tidak ada kata sembuh. Ya. Tidak ada kata sembuh. Jadi adanya kata pulih. Setelah dia pulih, selain dia mempunyai pemangkasan karakter, dia juga ikut dalam pembentukan karakter. Jadi lebih disiplin. Ya. Lebih mempunyai status sosial. Untuk YPR Cobra sendiri ya kan kita selalu mengedepankan dengan pertama branding kita ya. Tanggapan stigma positif terhadap para pecandu narkoba. Karena banyak sekali orang menganggap rehab itu tempat lembaga yang sangat menakutkan. Ya, mungkin berpikir rehab itu sama kayak penjara. Nah, makanya dicetuskanlah ada program kami itu, program yang namanya rehabilitasi sosial. Beberapa PKS ke instansi terkait. Nah, kita di bidang sosial ya, terutama di bidang sosial. Kita sudah melaksanakan kegiatan dan edukasi ke beberapa dinas sosial di seluruh Kalimantan Selatan, ya termasuk ada dinas sosial provinsi juga. Nah, supervisi kami tetap jelas, kita mempunyai supervisi di BNN, BNN provinsi, BNN kota, tentunya di BNN Kota Banjarbaru. Nah, dalam suatu program ini kita juga masuk dalam ranahnya pemulihan kegiatan rehabilitasi dan pasca rehabilitasi. Nah, jadi hasil yang kita dapatkan itu seperti ini. Jadi ada rekomendasi dari dinas sosial atau rekomendasi dari Polsek atau Polres yang mengajukan untuk rehabilitasi. Kami itu ada masa detoksifikasi atau penurunan zat atau pemisahan zat itu sekitar 14 hari. Tetap kita lakukan setelah screening, asesmen dan lain-lain. Setelah 14 hari baru kita masuknya ke fase namanya fase Younger. Fase Younger itu di mana seorang residen atau korban narkoba dibentuk karakternya, dididik, dibina, dan dilatih mentalnya supaya dia mandiri, disiplin, dan loyal. Nah setelah itu, setelah di Younger, dia naik ke fase namanya fase Older. Psikiater, konselor, dan tim dari Pintal Business juga ada. Jadi Pintal Business itu kan lebih ke pembentukan karakter ya. Jadi untuk programnya kan setelah trigger ini kan pemicu. Nah trigger ini pemicu. Gimana supaya dia terpicu? Makanya kita kasih namanya program coping skill. Coping skill itu daya protek diri. Jadi coping skill itu daya protek dirinya dia menghadapi pressure sosial dari berbagai macam kendala yang ada di luar. Karena untuk pecandu ini tidak ada tempat untuk di luar. Jadi karena itu kalau dari saya seorang pecandu itu kita atau para kaum jangki ya bahasanya ya. Jangkis ya, itu lebih kita ke logika. Nah, penerapan logika ini kita harus menerapkan. Kamu hanya dua pilihan. Kamu mau tetap rehab atau penjara. Nah, jadi kita kasih ilmu yang manfaat-manfaat yang atau statement-statement yang lebih-lebih masuk ke logikanya dia. Dia tidak bisa didekatkan dengan contoh. Kamu bertobat dekat agama karena kalau kamu pakai narkoba, kamu nanti masuk neraka atau kamu nanti ini. Kita kasih logikanya. Kamu penjara itu sakit. Nanti kamu bisa cerai sama istrimu kalau kamu punya istri, atau kamu akan dijauh sama keluargamu. Kamu akan menderita sendiri. Kita kasih stigma-stigma negatif yang bisa membuka jalan pikirannya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Sobat Pojok Banua, kita ketemu lagi di Ngobrol Depan Balai Kota bersama saya Andi Arfian. Kita ngobrolin berbagai macam hal di kehidupan ini, juga tentang Kota Banjarbaru. Masih di kawasan Lapangan Murjani, tepatnya di depan Balai Kota Kota Banjarbaru. Hari ini kita ngobrolin sebenarnya santai-santai saja, tapi ini permasalahan yang juga sebenarnya cukup kompleks dan cukup rumit, dan ini juga sudah menjadi sebuah permasalahan global dan bukan hanya di Indonesia. Apa itu tentang pecandu narkoba. Teman-teman, di Indonesia sendiri sudah begitu banyak pecandu narkoba. Nah, di hari ini di Ngobrol Depan Balai Kota kita ada satu bukan tamu kami begitu, yaitu Bang Ardian. Beliau ini dari sebagai ketua Yayasan Pemulihan Rehabilitasi Korban Narkoba atau YPR Cobra gitu ya. Jadi selamat sore, terima kasih sudah datang Bang Ardian. Kita sebelum ngobrolin tentang seluk-beluk para pecandu dengan dinamikanya lah yang saat ini ada di Indonesia, kita khususkan itu maupun di Kalimantan Selatan. Boleh diceritain nggak apa sih YPR Cobra gitu, Yayasan Pemulihan Rehabilitasi Korban Narkoba ini, sebagai ketuanya nih? Oke, untuk nama YPR Cobra ya. Cobra itu kan kalau dibilang agak serem ya. Cobra ular ya, ular. Jadi gini, Cobra itu sebenarnya singkatan. Cobra itu dari korban narkoba. Jadi YPR itu adalah gabungan dari
suatu lembaga juga, LKS juga, yang dinaungi juga ada di Kalimantan Selatan juga. Jadi kita bersinergi awalnya. Jadi sebelum YPR terbentuk itu, ada memang sudah YR Cobra di Kalimantan Selatan ini. Jadi salah satu founder saya, Pak Baledika Priyama itu yang pencetus awal YR Cobra, tepatnya di Sukabumi. Nah, 2021 itu diadakan delegasi di Banjarbaru ini, tepatnya di Kalimantan Selatan ini dibentuklah YR Cobra, Yayasan Rehabilitasi Korban Narkoba. Kalau dihitung dari 2001 sampai 2025 itu berarti kan sudah 4 tahun ya berjalan ya kami ya. Cuma YPR sendiri itu baru terbentuk di Agustus 2024. Jadi baru setahun ya. Baru setahun. Jadi sebelumnya terbentuk YPR ini memang awalnya supervisinya dari YR Cobra. Nah, jadi siapa yang membentuk YPR Cobra itu adalah suatu circle yang recovery. Para recovery itu di Kalimantan Selatan dibentuk diprakasain oleh Rumah Pelita. Jadi Rumah Pelita itu singkatan dari Rumah Pemulihan Kita. Di situ ada salah satu konselor juga, ada Bro Kamal, terus ada Bro Brata juga. Nah, kami gabungkan itu konsepnya mereka itu. Kita gabungkan, kita sinergi jadi ke ranahnya YR Cobra. Terbentuklah YPR Cobra yang singkatannya yaitu Yayasan Pemulihan Rehabilitasi Korban Narkoba. Jadi ini sebuah lembaga atau sebuah yayasan yang dibentuk oleh para penyintas narkoba. Jadi mantan pecandu nih mantan pecandu juga. Mantan pecandu. Oh, berarti gitu ya. Berarti sama gitu ya. Sama. Nah, ini menarik nih. Sesama mantan pecandu kita ngobrolin tentang korban narkoba ya. Nah, tapi sebelum ke arah sana, Bang Ardian bisa jelaskan. Bagaimana nih selama ini bekerja di Kalimantan Selatan, hadirkan Yayasan YR Cobra ini untuk masyarakat, apakah masyarakat sudah mengetahui lalu kemudian menjadi bagian dari tentunya pasti kampanye anti narkobanya YR Cobra nih? Untuk YPR Cobra sendiri ya kan kita selalu mengedepankan dengan pertama branding kita ya. Tanggapan stigma positif terhadap para pecandu narkoba. Karena banyak sekali orang menganggap rehab itu tempat lembaga yang sangat menakutkan. Ya, mungkin berpikir rehab itu sama kayak penjara. Nah, makanya dicetuskanlah ada program kami itu, program yang namanya rehabilitasi sosial. Nah, tempat kami itu cukup unik. Di tempat kami itu banyak para korban ya, korban narkoba itu kan salah satu bukan dari kaum yang kriminal ya, lebih ke korban. Jadi kita mengambil atau mendidik dan membina para korban narkoba di Kalimantan Selatan itu membentuk dan memangkas karakternya mereka. Jadi di tempat kami itu program tetap kita berjalan, namanya program TC, Terapi Community, dan kita sinergikan ke dalam program Bintal Fisdis. Bintal Fisdis itu apa? Pembinaan mental, fisik, dan disiplin. Jadi selain kita pangkas karakternya mereka, ya kan, kalau di TC itu, kita bentuk juga karakter mereka. Jadi setelah dia pulih, ya, karena dalam dunia nafsa itu tidak ada kata sembuh. Tidak ada kata sembuh, jadi adanya kata pulih. Setelah dia pulih, selain dia mempunyai pemangkasan karakter, dia juga ikut dalam pembentukan karakter, jadi lebih disiplin, lebih mempunyai status sosial, lebih mengangkat marwahnya. Disiplin juga kita bagi, ada 3 disiplin. Yang pertama disiplin diri untuk dirinya sendiri, disiplin lingkungan untuk lingkungan yang dia berada, dan disiplin waktu itu yang kita terapkan di tempat kita. Nah, metodologinya yang dijalani ketika seseorang, katakanlah saya sebagai pecandu narkoba ingin sembuh, saya ingin dibantu. Biasanya pecandu narkoba ini kan tidak bisa sendiri. Warga pun juga masih belum cukup, perlu ada dukungan lingkungan begitu. Nah, apa yang harus saya lakukan untuk kemudian bisa sembuh, kemudian bertemu dengan datangkah ke YPR Cobra atau misalnya ada hotline yang kita bisa hubungi begitu? Kalau YPR Cobra ini kan sudah bersinergi atau sudah melaksanakan beberapa PKS ke instansi terkait. Nah, terutama kita di bidang sosial ya, terutama di bidang sosial. Kita sudah melaksanakan kegiatan dan edukasi ke beberapa dinas sosial di seluruh Kalimantan Selatan, ya, termasuk ada dinas sosial provinsi juga. Nah, supervisi kami tetap jelas, kita mempunyai supervisi di BNN, BNN provinsi, BNN kota, tentunya di BNN Kota Banjarbaru. Nah, dalam suatu program ini kita juga masuk dalam ranahnya pemulihan kegiatan rehabilitasi dan pasca rehabilitasi. Jadi hasil yang kita dapatkan itu seperti ini. Jadi ada rekomendasi dari dinas sosial,
atau rekomendasi dari Polsek atau Polres yang mengajukan untuk rehabilitasi untuk para korban narkoba. Karena korban narkoba ini sekarang kan untuk yang di dinas sosial kan jelas tuh. Iya. Kita itu yang berhak direhabilitasi itu di pasal 35 di tahun 2009 itu humanisnya bahwa korban narkoba atau pecandu narkoba tuh humanisnya harus dilakukan rehabilitasi atau RJ ya bahasanya sekarang itu. Makanya kita adanya rehabilitasi sosial ini sama seperti rehab medis, tapi berbedanya kita lebih ke merehabilitasi atau pasca rehabilitasi dengan memangkas karakter dan membentuk karakter bukan melalui obat. Oh, jadi lebih ke pembinaan secara psikologis ya. Psikologis benar. Karena memang yang membuat orang untuk kembali menjadi pecandu itu sebenarnya di psikologinya, bukan hanya karena adiksinya terhadap zat tertentu ya. Tapi kalau untuk proses detoksifikasinya juga apakah ada? Berjalan. Jadi berjalan ya. Di rehab kami itu ada masa detoksifikasi atau penurunan zat atau pemisahan zat itu sekitar 14 hari. Tetap kita lakukan setelah screening, asesmen, dan lain-lain. Setelah 14 hari baru kita masuknya ke fase namanya fase Younger. Fase Younger itu di mana seorang residen atau korban narkoba dibentuk karakternya, dididik, dibina, dan dilatih mentalnya supaya dia mandiri, disiplin, dan loyal. Nah setelah itu, setelah di Younger, dia naik ke fase namanya fase Older. Atau fase selanjutnya ada fase middle, ada fase older, dan reentry. Jadi setelah fase Younger tuh masuk ke fase middle. Middle tuh dibentuk jiwa kepemimpinannya, memimpin dan dipimpin. Nah setelah fase middle dia dibentuk lagi, naik lagi pangkas karakternya, naik ke fase older. Fase older ini masa persiapan untuk pasca rehab sebenarnya. Older sama reentry itu sebenarnya lebih pengkaderan untuk mengetahui ya tentang sosial ya. Kita ajari tentang masalah trigger, ya trigger itu pemicunya kita belajari coping skill, protect diri, kita belajari social pressure, tekanan dari masyarakat, dari keluarga, dan kita ajarin dia cara mempunyai stigma negatif terhadap dirinya, kenapa dia harus pulih. Oke, berarti juga dijauhkan dari sumber trigger ini ya? Benar. Ada berbagai macam trigger, misalnya orang cuma cukup dengan dengar lagu house music jadi kangen lagi gitu ya. Benar. Menggunakan lagi atau ke-trigger atau terpicu karena entah itu permasalahan hidup. Misalnya ada. Nah, ini yang dijauhkan ya. Jadi ada pembinaan secara psikologis, berarti melibatkan banyak psikiater dan psikolog. Benar. Untuk itu ya. Psikiater, konselor, dan tim dari Pintar Bisnis juga ada. Jadi Pintar Bisnis itu kan lebih ke pembentukan karakter ya. Jadi untuk programnya kan setelah trigger ini kan pemicu. Nah, trigger ini pemicu. Gimana supaya dia terpicu? Makanya kita kasih namanya program coping skill. Coping skill itu daya protek diri. Jadi coping skill itu daya protek dirinya dia menghadapi pressure sosial dari berbagai macam kendala yang ada di luar. Karena untuk pecandu ini tidak ada tempat untuk di luar. Karena itu tadi, trigger itu berbahaya. Karena apa? Di suatu sisi trigger itu suatu bahan untuk memicu untuk kembali relapse atau kembali menggunakan kembali. Seperti itu. Nah ini selama ini sudah berapa banyak teman-teman penyintas yang ditangani oleh YPR Kobra? Sesuai data kami bergerak itu setelah 2023 itu kurang lebihnya ada sekitar 187 residen yang sudah pulih dan kembali ke masyarakat. Yang saat ini masih berjalan? Yang masih berjalan sekitar 72. Banyak loh itu. Banyak, luar biasa. Ya karena di Kalimantan Selatan ini ya bro, karena luar biasa kan untuk pengguna narkoba itu luar biasa. Karena kita dikelilingi daerah pesisir untuk penyebarannya narkoba. Sesuai data kan Kalimantan Selatan sendiri ini luar biasa untuk penyebarannya. Karena yang belakang-belakangan di tahun-tahun kemarin juga ada salah satu bandar besar yang ada di Kalimantan Selatan itu bukan suatu kebanggaan tapi suatu memalukan ya. Ya namanya cukup dikenal itu, ya itu kan suatu hal yang buruk. Jadi bukan prestasi di Kalimantan Selatan itu. Ya itu. Makanya banyaknya para korban narkoba ini yang perlu kita pulihkan lewat dengan cara pemangkasan dan pembentukan karakter. Oh, nah itu Sobat Pojok Banua, kita ngobrolin tentang pecandu narkoba ya. Dan bicara tentang menjadi pecandu narkoba, bahwa hal terburuk dari menjadi pecandu narkoba itu kematian memang puncaknya. Benar. Tapi yang lebih mengerikan adalah kerusakan fisik dan mentalnya. Nah ini sampai saat ini pernah nggak sih ketemu orang yang udah kayaknya udah hopeless banget, yang sudah katakan biasanya urat-urat
di kepala, di otaknya ini udah banyak putus, jadi gerak saraf udah terganggu begitu ya, cara berpikir kreativitasnya juga sudah hilang. Itu bisa diceritain nggak ke masyarakat Jadi kita nih? untuk korban narkoba ini yang masyarakat tahu ini, korban narkoba ini kan salah satu tindakan kriminal ya. Sebenarnya bukan. Ya. Mereka itu cuma korban yang harus dipulihkan. Ada juga kalau sudah sampai batasnya sangat luar biasa itu dikatakan sudah gangguan jiwa karena narkoba, atau dalam bahasa medisnya dual diagnosa. Itu ada. Karena kalau sudah hal seperti itu terjadi, yaitu kita penanganannya lebih khusus lagi. Di situ ada diadakan terapi buat si residen tersebut, diadakan pembimbingan yang namanya program khusus untuk kembalikan status sosialnya dia, yang awalnya dia normal, jadi tidak normal ya karena nafsa. Kalau di zaman dulu ya, atau di zaman Bahari bilangnya orang Banjar itu, narkoba ini kan identis dengan orang-orang yang high class ya. Nah, jadi sebatas untuk nge-fly aja. Jadi orang-orang yang high class. Tapi di zaman sekarang nih, yaitu tadi, Yerkobra itu berdiri karena masyarakat yang kurang mampu yang ada di Kalimantan Selatan, tugasnya untuk memulihkan para orang-orang yang kurang mampu. Nah, jadi stigma negatif tentang rehab itu kan kebanyakan masyarakat berpikir rehab itu mahal. Mahal loh, bener. Mahal banget. Mahal. Jadi sakit RSKO ya kan, terus lembaga rehab itu kan luar biasa. Nah, itulah yang bikin kita empati atau simpati terhadap lingkungan kita di Kalimantan Selatan ini. Makanya terbentuklah YPR Kobra itu, digagasi oleh 4 orang tadi tuh. Ya, Bro Kamal, Bro Brata, termasuk saya Ardian, dan Bro Yasintus. Dia membentuk suatu lembaga atau suatu LKS, lembaga kesehatan sosial, yang memang ada press list yang ditentukan dalam rehab itu, tapi tidak semuanya bisa memenuhi press list tersebut. Karena memang tujuan kita dan orientasi kita membuat lembaga rehab atau LKS rehab itu lebih ke orientasi sosial, bukan orientasi bisnis. Betul. Jadi ketika orang untuk ingin berobat, ingin sembuh dari kecanduannya, dengan YPR Kobra itu gratis gitu. Gratis. Nah, ini yang perlu diketahui ya. Jadi ada press list yang kita tentukan, kita berikan dulu press list itu. Kalaupun seandainya dari rekomendasi itu tidak bisa mampu memenuhi kebutuhan yang dibayarkan, kita kasih koordinasi, kita kasih juga kesempatan dia buat istilahnya kemampuan dia di angka berapa. Nah, karena kenapa saya pede? Karena saya juga dibantu dari 13 dinas sosial, dinas sosial provinsi, yang terutama Sentra Budi Luhur membantu saya dalam bidang nutrisi, makan dan lain-lain, juga BNNK, BNN provinsi, juga instansi masalah pendidikan juga kita dibantu dari PKBM Harapan Baru. Jadi selain kita mengatasi adiksinya, kecanduannya, kita juga mengatasi pendidikannya dia. Jadi para korban, anak jalanan atau anak-anak yang kurang mampu, kita ikutkan ijazah kesetaraan. Mungkin dari paket A, B, dan C. Kita banyak-banyak dibantu oleh instansi-instansi terkait di bidang kami. Di luar bidang nafsa juga banyak, dalam bentuk bidang kesehatan, tes urin, atau periksa cek HIV, terus bidang sosialisasi, P4GN, BNN, bidang kesosialan, dinas sosial provinsi, dinas sosial kota, dan bidang pendidikan, PKBM Harapan Baru, dinas pendidikan. Ada banyak pihak. Banyak sekali. Makanya saya lebih pede sekali untuk menjalankan suatu LKS, lembaga kesehatan sosial. Dan ini para pecandunya ketika dirawat atau oleh YPR Kobra itu harus boarding house. Jadi di asrama begitu ya. Tidak boleh di luar, dijauhkan dari lingkungan. Dia boleh. Walaupun tempat kita itu seperti ini, langsung berdekatan dengan masyarakat, tapi kita terapkan di situ ada statement yang saya paparkan ke mereka. Kalian boleh bebas, tapi tidak sebebasnya. Kalian boleh enak, tapi tidak seenaknya. Jangan pernah lari dari masalah. Karena apa? Sebelumnya kalian selalu dari masalah. Status sosial itu penting. Dengan cara kamu direhab, keluargamu akan menganggap kamu lebih baik. Nah, ini biasanya prosesnya berapa lama untuk seorang menjalani proses rehabilitasi ya? Rehabilitasi itu kami ada program di 3-7 bulan untuk korban narkoba. Di 3-11 bulan untuk dual diagnosa. Jadi dual diagnosa itu udah masuknya ke gangguan jiwa karena nafsa itu atau narkoba. Dan pernah ada pasien yang katakanlah begitu, pecandu yang habis datang masuk lagi, ini biasanya sering berulang nih, pecandu narkoba nih.
Oke, itu memang ada. Iya, Nah, tapi itu lagi. Perahu Selain ya. program yang step by step program awal itu kan, Iya. ada program dari younger, Iya. middle, older, entry, pasca. Iya. Setelah dia pasca rehabilitasi, tetap kita masukkan program karena kita akan membuatkan suatu circle di tempat kita itu. Namanya program kita namanya NE atau Narcotic Anonymous atau program para recovery agar tetap melaksanakan kegiatan rehabilitasi di luar atau Iya. program lanjutan. Karena apa? Nah, Mereka ini tidak bisa dilepas. Betul. Sampai bertahun-tahun tidak bisa dilepas. Karena apa? Butuhnya circle yang positif buat mereka dan edukasi yang positif akan menumbuhkan rasa semangat, juang, dan prestasi untuk kedepannya. Dibentuk semacam komunitas agar saling menguatkan begitu ya? Benar, benar. Karena di tempat kita itu kebanyakan konselor-konselor tempat kami atau petugas-petugasnya mantan recovery. Iya. Nah ini Sobat Pojok Bonua, seperti yang saya katakan tadi, kematian itu adalah puncak dari penyalahgunaan narkoba. Tapi yang lebih mengerikan adalah kerusakan fisik dan mental penggunanya. Sepakat ya? Nah ini berdasarkan data dari Polri saja di tahun 2024 yang lalu, di November 2024 itu tercatat 53.672 orang di seluruh Indonesia yang tercatat sebagai pecandu narkoba. Ini yang direhab. Ya, direhab. Yang tidak direhab itu lebih banyak. Lebih banyak. Nah, dari situ usianya itu antara 15 tahun sampai 64 tahun. Which yang artinya 90% adalah para generasi muda di usia produktif. Masa emas ya. Masa-masa emas gitu kan. Jadi di bawah 60 tahun itu masih produktif sebenarnya. Nah, ini yang juga sebenarnya lebih menjadi perhatian kita, karena narkoba ini juga ketika pecandu yang tidak disembuhkan, ketika dia ingin mendapatkan apapun ya, sabu atau produk ya, barang yang dia dapatkan, dia bisa melakukan tindakan-tindakan kriminal salah satunya. Nah ini ya bisa disampaikan oleh Bang Ardian nih kepada masyarakat kita yang mungkin menonton ini, yang punya keluarga sebagai pecandu, yang punya teman sebagai pecandu, apa yang harus dilakukan. Karena kalau saya sendiri sebagai pecandu narkoba itu punya dua konsep utama yang ditekankan ke saya dari dulu ketika saya benar-benar sembuh, benar-benar sober sampai sekarang. Itu hanya ada dua, bertobat dan berobat ya. Begitu. Oke. Nah, dari YR Cobra. Jadi indikasi untuk narkoba ini kalau dari masyarakat yang awam itu agak susah ya untuk mengindikasikan ke ini pecandu atau ini lebih ke korban, itu beda. Jadi gini, kalau dari saya, seorang pecandu itu kita atau para kaum jangki ya bahasanya ya, jangkis ya, itu lebih kita ke logika. Nah, penerapan logika ini kita harus menerapkan. Kamu hanya dua pilihan. Kamu mau tetap rehab atau penjara. Nah, jadi kita kasih ilmu yang manfaat-manfaat yang atau statement-statement yang lebih-lebih masuk ke logika dia. Dia tidak bisa didekatkan dengan contoh. Kamu bertobat dekat agama, karena kalau kamu pakai narkoba, kamu nanti masuk neraka, atau kamu nanti ini. Kita kasih logikanya. Kamu penjara itu sakit. Nanti kamu bisa cerai sama istrimu kalau kamu punya istri, atau enggak kamu akan dijauh sama keluargamu, kamu akan menderita sendiri. Kita kasih stigma-stigma negatif yang bisa membuka jalan pikirannya dia. Jadi kalau menurut saya sekarang itu untuk korban narkoba itu memang tiada tempat selain rehabilitasi. Nah, tiada tempat selain rehabilitasi. Kalaupun ada circle yang positif itu setelah rehabilitasi. Sangat tidak mungkin ada karena kebanyakan untuk kaum narkoba itu dia lebih kreatif. Sebenarnya. Benar, lebih kreatif untuk mendapatkan barang tersebut, benar ya? Karena apa? Dia akan mengusahakan apapun caranya demi mendapatkan barang tersebut. Makanya kreatifnya itu yang kita jadikan kreatif yang positif di tempat kami, lewat kegiatan vokasional atau kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan semangat juangnya dia, berkompetisi dia, motivasi untuk meningkatkan status sosialnya dia. Jadi kita kasih gambar-gambar yang logis aja, karena mereka ini tidak bisa dikasih yang statement yang masuknya dalam keagamaan, kerohanian, karena belum. Tapi setelah dia direhab, setelah dia direhab, tetap harus ada bimbingan kerohanian, karena itu suatu benteng juga. Agama itu kan benteng juga, tiang buat mereka juga. Ya, memang itu menarik. Kalau kita bicara tentang karakter para pengguna ini kan sebenarnya pada kebanyakan itu selain tadi seperti yang disampaikan Mbak Ardian, adalah orang-orang yang kreatif. Lalu kemudian juga manipulatif. Betul. Jadi pikiran itu kreatif, dia bisa memanipulasi orang-orang berpikir seperti apa yang dia sampaikan. Nah ini kalau diarahkan ke yang positif ini bagus sebenarnya ya. Nah sampai dengan ini program kedepannya yang akan dilakukan oleh YPR Cobra
untuk masyarakat Kalimantan Selatan tentunya. Apa saja nih Bang? Kami akan terus ada di Kalimantan Selatan untuk para korban narkoba, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kami akan bersinergi kepada instansi-instansi terkait di bidang nafsa maupun di luar nafsa. Kita akan mempelajari dari internal maupun eksternal, dan kita akan belajar terus evaluasi, observasi juga ke lembaga-lembaga yang dinaungi juga di bidang nafsa ini. Jadi kita perlu dukungan dari banyak halayak ya, termasuk dari media, dari para recovery. Jadi kita tidak menutup pintu ya Kobra. Jadi semua bisa menjadi TKS atau tenaga kerja sosial, karena tujuan kita sosial, membentuk kegiatan sosial dan bermanfaat untuk sosial. Oh, begitu. Nah, ketika ada masyarakat di luar sana yang ingin membawa anggota keluarganya atau temannya untuk berobat, kemana harus menghubungi? Bisa ke nomor saya juga atau langsung datang ke tempat rehab kami di belakang Rumah Sakit Idaman, Jalan Sungai Sumba. Itu Yayasan Rehabilitasi Korban Narkoba. Di situ ada. Jadi terus di Google Map juga ada. YPR Kobra Kalsel juga ada langsung di situ. Jadi, YPR Kobra Kalsel ya? YPR Kobra Kalsel, benar. Kobranya pakai K bukan pakai C. K. Nah, itu obrolan kami hari ini di Ngobrol Depan Balai Kota bersama Bang Ardian dari sebagai Ketua Yayasan Rehabilitasi Korban Narkoba. Dan pesan kami kepada Sobat Pojok Banua, jauhi narkoba, jangan sekali-sekali mencoba. Sekali mencoba itu biasanya akan keterusan nih. Dan ingat, seperti yang lagi-lagi saya katakan, kematian adalah puncak dari penyalahgunaan narkoba, tapi yang lebih mengerikan adalah kerusakan fisik dan mental penggunanya. Saya Andi Arfian di Ngobrol Depan Balai Kota hari ini. Terima kasih, kita ketemu lagi di Ngobrol Depan Balai Kota lainnya. Sampai ketemu lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.